Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Eva Faridah SE/MSI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Egi Satria Eka Putra dengan NIM 3403180112. Nama saya Lina Marlina, NIM 3403180122. Saya Meila Mulyani Lestari dari kelas Akuntansi Karyawan A dengan NIM 3403180159. Nama saya Nur Apriliawan, NIM saya 3403180196. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai penggunaan teknologi informasi sebagai keunggulan bersaing. So, inilah dia video presentasi dari kami. Dengan perkembangan teknologi saat ini telah menciptakan jenis dan peluang bisnis yang baru, di mana transaksi-transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronik. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media internet, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan. Di abad teknologi informasi dan komunikasi saat ini, segala macam bentuk informasi ataupun komunikasi dapat diperoleh dengan cara yang relatif mudah dengan menggunakan teknologi yang ringkas dan canggih. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui banyak cara, seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga yang murah, menyediakan barang dan jasa yang lebih murah dari pesaing, dan memenuhi khusus suatu segmen pasar tertentu pada bidang komputer. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan leverage di pasar. Idenya adalah perusahaan tidak harus sepenuhnya mengandalkan sumber daya fisik yang lebih unggul saat terlibat dalam persaingan. Sebaliknya, sumber daya konseptual yang unggul, data dan informasi dapat digunakan sama sebaiknya. Manajemen perusahaan menggunakan sumber daya konseptual maupun sumber daya fisik untuk mencapai tujuan strategi perusahaan. 8 elemen lingkungan. Suatu lingkungan perusahaan tidak sama persis dengan lingkungan perusahaan yang lainnya. Apakah sumber daya informasi itu? Sumber daya informasi itu adalah sejumlah usaha awal dalam manajemen informasi yang terfokus pada data. Usaha tersebut sejalan dengan meluasnya penggunaan sistem manajemen database atau bisa disebut dengan database management system atau dengan bahasa lainnya DBMS. Nah, ini dimulai dari era tahun 1970-an sampai era 1980-an. Perusahaan beralasan bahwa jika mereka mengelola data dengan menerapkan DBMS yang berbasis komputer, berarti mereka juga akan mengelola informasi yang mereka miliki. Pandangan bahwa data dan informasi adalah sumber daya yang perlu dikelola seperti sumber daya lain yang masih lazim dan merupakan pendekatan positif untuk penggunaan komputer. Namun telah muncul tambahan pandangan lain, yaitu tambahan bahwa Anda dapat mengelola informasi dengan mengelola sumber daya informasi yang menghasilkan informasi. Dengan kata lain, daripada berkonsentrasi pada input data dan output informasi, perhatian seharusnya juga diberikan pada pengolah informasi, information processing. Pengolahan ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, serta orang-orang yang mengembangkan, mengoperasikan, dan menggunakan sistem. Juga termasuk fasilitas yang menyimpan sumber daya tersebut, jenis-jenis sumber daya informasi. Karena itu, sumber daya informasi terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama yaitu perangkat keras komputer, dan yang kedua ada perangkat lunak komputer, dan yang ketiga ada spesialis informasi, dan yang keempat ada pemakai, dan yang kelima ada fasilitas, yang keenam ada database, dan yang ketujuh ada informasi. Siapakah yang mengelola sumber daya informasi? Yaitu seperti yang telah kita lihat pada bab 1 tadi, sejumlah perusahaan yang pertama menggunakan komputer yang menempatkan tanggung jawab pengolahan informasi di tangan suatu unit khusus yang terdiri dari para spesialis informasi
unit ini yang kita sebut sebagai jasa informasi dikelola oleh seorang manajer yang berstatus wakil direktur. Praktek yang umum yang terjadi sekarang adalah membentuk jasa informasi sebagai suatu bidang fungsional utama dan menyertakan manajer puncaknya dalam kelompok eksekutif. Seperti komite eksekutif yang membuat keputusan-keputusan penting perusahaan. Dan ada istilah yang pertama, ada CEO, istilahnya adalah SEO, yang berarti Chief Executive Office. Telah lama dikenal dalam kosakata bisnis, setiap orang tahu bahwa SEO adalah orang yang memiliki pengaruh paling kuat di dalam sebuah operasi perusahaan. Pada umumnya yang memiliki jabatan direktur utama atau ketua dewan. End user computing sebagai masalah strategis dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan kemampuan komputer. 1. Pemakai akhir tingkat menu level end user. 2. Pemakai akhir tingkat perintah command level end user. 3. Pemakai akhir tingkat programmer end user programmer. 4. Personil pendukung fungsional support personel. Manfaat end user computing. 1. Menyeimbangkan kemampuan dan tantangan. 2. Mengurangi kesenjangan komunikasi. Kedua, manfaat ini menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik dibandingkan jika spesialis informasi berusaha mengerjakan sebagian besar pekerjaan itu sendiri. Resiko end user computing. 1. Sistem yang buruk sasarannya. Kedua, sistem yang buruk rancangan dan dokumentasinya. Hilangnya integritas data. Hilangnya keamanan. Dengan cara yang sama, pemakai akhir mungkin tidak melindungi data dan perangkat lunaknya. Hilangnya pengendalian. Para pemakai mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyesuaikan pada rencana yang memastikan dukungan komputer bagi perusahaan. Risiko-risiko di atas berkurang jika jasa informasi yang mengembangkan sistem karena adanya pengembangan terpusat. Manajemen sumber daya informasi atau IRM adalah suatu aktivitas yang dijalankan oleh manajer dalam semua tingkatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengolah, dan memperoleh sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan si pemakai. Adapun elemen-elemen IRM yang diperlukan. Yang pertama, kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Yang kedua, kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu bidang fungsional utama. Yang ketiga, kesadaran bahwa CEO adalah eksekutif puncak. Yang keempat, perhatian pada sumber daya informasi perusahaan ketika membuat perencanaan strategis. Yang kelima, rencana strategis formal untuk sumber daya informasi. Yang keenam, strategi untuk mendorong dan mengelola end user computing. Ada juga model IRM atau kondisi-kondisi IRM yang diperlukan tersebut tidak terpisah tetapi bekerja sama secara terkoordinasi. Berikut model IRM adalah 1. Lingkungan perusahaan. 8 elemen lingkungan memberikan latar belakang untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang kedua, eksekutif perusahaan. CEO disertakan dalam kelompok eksekutif yang mengarahkan perusahaan mencapai tujuannya. Yang ketiga, bidang fungsional. Jasa informasi disertakan sebagai suatu bidang fungsional utama. Yang keempat, sumber daya informasi. Rencana strategi sumber daya informasi menggambarkan bagaimana sumber daya informasi diperoleh dan dikelola. Yang kelima, pemakai. Data dan informasi mengalir antara sumber daya informasi dan dari para pemakai. Sebagai pemakai ikut serta dalam end user computing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.